Lalu ayat berikutnya adalah qad aflaha man tazakka. Di ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh beruntung atau berjaya orang yang menyucikan diri. Ya, itu adalah menyucikan diri dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dimaksud dengan menyucikan diri adalah menyucikan hati, ya. Ketika seseorang sudah beriman, maka cara tazakkanya menyucikan dirinya adalah dengan memperbanyak amal soleh, ya, dengan memperbanyak sholat, memperbanyak mengingat Allah dengan zikrullah, dengan memperbanyak muhasabah, merenungi diri, sehingga hatinya menjadi semakin suci. Namun bagi orang yang umum, yang dimaksud dengan tazakka, menyucikan diri adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seorang mukmin ketika hatinya sudah suci, sudah bersih, maka akhlak-akhlak yang keluar adalah akhlak yang baik. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau hatinya sudah baik, ya, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Tangannya akan digerakkan untuk perbuatan yang baik, untuk menolong sesama, untuk membantu orang yang membutuhkan. Kakinya akan dia langkahkan kepada tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisannya tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyakiti saudaranya. Lisannya akan mengucapkan perkataan-perkataan yang baik dan menenangkan, ya, bagi yang lain. Kemudian pikirannya juga pikiran yang baik, ya. Kemudian juga penglihatan dan pandangannya. Ketika seseorang sudah suci pada hatinya, maka penglihatannya pun akan melihat hal-hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan segera akan dia tundukkan pandangan tersebut tatkala tidak sengaja melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Ayat yang ke-15 Allah berfirman, dan mengingat nama Tuhannya lalu dia salat, ya. Jadi setelah mensucikan diri, kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa shalla, lalu dia salat. Di sini Allah jelaskan bahwasannya menyucikan diri, ya, dengan cara memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan juga di antara cara mengingat Allah Subhanahu wa taala salat, dan bahkan ini adalah cara mengingat Allah yang paling baik, yaitu adalah dengan salat. Ya, dalam Quran surah Thaha, surah nomor yang ke-20 pada ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa alaihi salam, ya, ketika Nabi Musa berada di lembah Tua atau di Bukit Sinai, ya, ketika itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani Allah. Nabi Musa menghampiri cahaya yang timbul, yang keluar daripada api yang menyala-nyala, ya, dengan tujuan ingin bertanya kepada orang yang ada di sekitaran sana, atau tujuannya mengambil sebagian api untuk dijadikan pelita dalam perjalanan dia bersama dengan keluarganya. Namun ternyata sampai sana tidak ada seorang pun, dan ternyata itulah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman kepada Musa, berdialog langsung, innani Allah, sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana. Allah beritahukan kepada Nabi Musa, tidak ada Tuhan selainku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Di sini Allah menyebutkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala cara yang terbaik adalah dengan salat, ya. Maka di sini ditegaskan dan dikuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Ada seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ya. Dia adalah seseorang sahabat yang sangat memperhatikan kebutuhan dan keperluan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menemani beliau dalam perjalanan, seperti sahabat yang bernama Anas bin Malik juga demikian. Namun intensitas kebersamaan Rasulullah SAW dengan Anas lebih besar dan lebih banyak, ya, dibandingkan dengan sahabat yang bernama Rabi'ah ini. Nah, Rabi'ah pernah menceritakan, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Aku pernah suatu ketika bermalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bepergian bersama Rasulullah ketika malam hari, ya, bermalam dengan Nabi SAW. Fa'ataituhu biwudu'ihi, ya, lalu aku pernah membawakan air wudu untuk Nabi SAW. Wahajatihi, dan air untuk buang air besar Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW adalah orang yang sangat mengetahui terima kasih. Beliau ingin membalas jasa yang dilakukan oleh sahabat yang meskipun terlihat kecil, biasa saja, hanya membawakan air wudu, hanya membawakan air untuk buang air kecil ataupun buang air besar.
Maka Nabi SAW bersabda, faqala li sal. Nabi SAW bersabda kepada Rabi'ah, memberitahukan, mintalah apapun kepadaku. Ya. Faqultu as'aluka murafaqata fil jannah. Ya. Kata Rabi'ah al-Aslami, as'aluka, aku memohon kepada engkau wahai Nabi Muhammad SAW agar aku murafaqataka, agar aku nanti bersama dengan engkau ya Rasulullah fil jannah, di surga nanti. Jadi sahabat ini maksudnya meminta agar dia dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya dijamin masuk surga, ingin surganya berada berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala aw ghaira dzalik. Nabi SAW bertanya lagi, enggak ada permintaan yang lain. Ya. Dan ini Nabi SAW menguji sahabat, ingin mengetahui sejauh mana himmah sahabatnya, keinginan sahabatnya terhadap dunia. Apakah ketika ditawarkan sesuatu dia ingin dunia? Maka ternyata sahabat ini adalah luar biasa. Sahabat yang hanya menginginkan akhirat saja. Dia mengatakan, qultu huwaza, keinginanku hanya itu saja. Aku hanya ingin masuk surga dan surgaku bersama dengan engkau Nabi SAW. Tidak ada aku keinginan duniawi sedikit pun. Qala, maka Nabi SAW bersabda, fa'inni ala nafsika bi kasrati sujud. Kalau begitu, ya, aku akan doakan kamu masuk surga bersamaku, maka tolong juga kamu bantu aku. Nabi SAW berdoa untuk kebaikan dia, maka kamu juga perlu melakukan sesuatu untuk menunjang doa yang aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu penunjangnya? Penunjangnya adalah bikasrati sujud. Kamu perbanyak sujud. Maksudnya kamu perbanyak sholat. Tolong aku mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu masuk surga, maka kamu juga perlu menunjang hal itu dengan perbuatanmu itu perbanyak sholat. Ya. Ini menunjukkan sholat adalah sarana yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling baik. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-16, bal tu'siruna al-hayatad dunya. Sedangkan kamu orang-orang kafir itu lebih memilih kehidupan dunia, ya. Dan ini ayat ini meskipun ditujukan kepada orang kafir, sebenarnya ayat ini pun juga bisa menjadi merenungan bagi kita semua yang mukmin, ya. Apakah kita termasuk orang yang lebih memilih dunia dibandingkan akhirat sehingga kita masuk ke dalam celaan ini? Allah Subhanahu mencela orang-orang kafir karena mereka lebih memilih dunia dibandingkan akhirat. Maka demikian juga orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu, karena sesungguhnya orang yang beriman, keimanannya itu akan menjadikan kecintaannya terhadap akhirat jauh lebih besar dibandingkan dunia. Menjadikannya kecintaan pada dunia itu hanya ada pada genggamannya saja, namun hatinya tetap pada akhirat, ya. Ketika seseorang melihat ciptaan Allah dengan matanya, namun hatinya tetap melihat pada penciptaan ini, menunjukkan dia masih terlalu besar kecintaan terhadap duniawi. Seharusnya mata melihat ciptaan, maka hati melihat ke sang pencipta. Ya, mata melihat kepada permata, kepada emas, perhiasan-perhiasan, indah sekali. Namun hati jangan sampai terpaut pada perhiasan tersebut. Justru hati itu ingat bahwasanya inilah Allah Subhanahu dengan kuasanya menciptakan hal-hal seperti ini. Ya, mata melihat ya hewan-hewan yang indah yang dimiliki kuda, sapi, ya, barang-barang atau harta-harta yang dia miliki berupa hewan-hewan ternak dan lain sebagainya. Mata melihat pada ciptaan, tapi hati mengingat kepada sang pencipta. Itu seharusnya. Nah, maka ketika seseorang lebih memilih dunia dibandingkan akhirat, inilah yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan berarti kita perlu meninggalkan dunia secara seutuhnya, tidak. Karena sesungguhnya dengan dunia, dengan wasilah dunia, kita akan bisa mampu menuju akhirat dengan baik, ya. Dengan dunia, ya, dengan kita memiliki harta, kita bisa bersedekah, bisa berzakat, ya, bisa membantu orang lain, bisa menyantuni anak yatim, bisa membantu orang-orang miskin dan duafa. Ini adalah dari dunia. Maka tetap ambil dunia, namun tetap hati ini lebih memilih akhirat. Sehingga apa? Sehingga ketika kita dihadapkan pada suatu pilihan, ya, antara dunia dan akhirat, dan pilihannya itu harus kepada salah satunya, kita akan memilih akhirat, ya, tidak memilih dunia sama sekali, ya. Dan inilah yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Kebiasaan Nabi SAW itu berdoa seperti ini, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Kebiasaan doa Nabi SAW adalah, ya Allah, hidupkanlah aku dalam kondisi miskin, wa amitni miskinan, matikanlah aku juga dalam kondisi miskin, wahsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin. Padahal Nabi SAW itu diberikan pilihan oleh Allah, mau dunia atau mau akhirat. Tapi Nabi SAW dengan keimanannya,
yang tiada yang mampu menandingi beliau. Ya, keimanan Nabi SAW lebih memilih apa? Lebih memilih akhirat. Beliau lebih memilih siap untuk hidup miskin, mati tetap dalam kondisi miskin, aslinya seumur hidupnya miskin terus, dan nanti kelak akan dikumpulkan di akhirat ya bersama dengan golongan orang-orang miskin. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercinta dan terkasih bertanya, "Ya Rasulullah, lima ya Rasulullah, kenapa engkau berdoa seperti Rasulullah?" Karena kalau istri itu kan kita ketahui ya, kalau suami miskin maka istri harus siap juga menjadi miskin. Kalau suami kaya maka istri juga harus akan senang dengan kekayaan tersebut. Ya, makanya itu kan istri mendorong suami untuk agar memiliki kehidupan yang lebih baik. Nah, maka ketika Aisyah mengetahui Nabi SAW ya itu meminta miskin, maka Aisyah pun akan merasa berarti nanti akibatnya ya kami para istri Nabi SAW pun juga akan merasakan kemiskinan. Maka dia pun bertanya, maka Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah dan memberitahukan, kenapa aku lebih memilih akhirat dibandingkan dunia dan tidak mau mengambil sedikit pun bagian dunia. Ya, berbeda dengan kita manusia biasa. Ya, kita kalau ditanya lebih milih mana, dunia atau akhirat, kita akan mengatakan sukses di dunia, sukses juga di akhirat. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan itu sangat dianjurkan memang seperti itu. Tapi lihat Nabi Muhammad SAW, ya, beliau mengatakan, ya Aisyah, innahum yadkhulunal jannata qabla aghniyaihim bi arba'ina kharifan. Karena pengetahuan Nabi SAW itu di atas pengetahuan kita. Beliau diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya sesungguhnya orang-orang miskin akan terlebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum orang-orang kaya sejauh atau selama 40 tahun. Artinya setelah 40 tahun orang-orang miskin masuk semua ke dalam surga, baru setelah itu orang-orang kaya yang masuk. Ya. Ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memilih akhirat dibandingkan dunia. Kenapa? Karena Nabi SAW mengetahui wal akhiratu khairun wa abqa. Karena akhirat itu jauh lebih baik dan akhirat itu lebih kekal. Ya, kenikmatan dunia hanya fana saja dan sementara. Adapun kenikmatan akhirat itu adalah kekal selamanya, dan tidak mungkin kita bisa membandingkan antara kenikmatan yang kekal dengan kenikmatan yang sementara. Ya, Nabi SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kalau seandainya memang dunia itu di sisi Allah Subhanahu dalam pandangan Allah ya nilainya setara dengan satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan berikan walaupun seteguk air kepada orang kafir. Apa maksud hadis ini? Maksudnya adalah betapa rendah dan hinanya dunia dibandingkan dengan akhirat. Ya. Kenapa? Kalau memang dunia ya itu adalah sesuatu yang baik atau sesuatu yang mengekalkan, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan dunia kepada orang kafir walaupun hanya seteguk air. Tapi kita lihat orang-orang kafir mendapatkan harta yang banyak, ya, rumah mewah, ya, kemudian banyak sekali properti yang mereka miliki, harta-harta yang mereka miliki, ya. Itu semua mereka dapatkan. Kenapa? Karena bagi Allah dunia itu sangat rendah dan hina, maka diberikan kepada mereka seutuhnya. Adapun kaum muslimin, ya, bukan itu yang Allah inginkan. Allah menghendaki kaum muslimin itu mendapatkan yang jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Ya, kenikmatan yang tiada batas adalah akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW ajarkan kepada kita semua, ya, tentang sebuah doa yang sangat baik. Doa yang ada di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, "Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbara hammina, wala mablagha ilmina." Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama. Ya, artinya jangan sampai kalau kami tertimpa musibah, kami menggadaikan agama dan keimanan kami. Kita lihat bagaimana kasus-kasus yang terjadi di negara kita, di Indonesia, ya, dan di negara-negara miskin, umumnya di negara-negara miskin, ya, ketika terjadi bencana alam, diberikan bantuan oleh orang-orang dengan background agama yang berbeda dengan kita, kemudian kita diajak untuk masuk ke dalam agama mereka, maka kita pun ikut. Ini bagaimana fitnah agama itu sangat besar, ya. Ada beberapa golongan orang yang lebih memilih makanan, ya, satu kardus Indomie,
ya beberapa liter beras, kemudian dia menggadaikan sesuatu yang jauh lebih berharga, bahkan tidak mampu diukur dengan apapun, itu keimanan. Masuk ke dalam agama lain, murtad, kemudian dia mendapatkan dunia. Ya, ini makanya Nabi SAW ajarkan jangan sampai kita ya dihadapkan oleh Allah Subhanahu sebuah fitnah yang bisa merusakkan agama kita. Maka kita berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya, kalau musibah-musibah yang merenggut nyawa, musibah-musibah yang bisa meluluh lantakkan ya harta-harta kita, menghabiskan harta kita, merusakkan harta kita, itu adalah musibah yang sifatnya dunia. Tapi yang kita khawatirkan, yang Rasulullah SAW khawatirkan adalah musibah yang bersifat pada agama. Maka Nabi SAW ajarkan agar jangan sampai musibah tersebut bisa menjadikan agama kita tergadaikan. Kemudian apa kata Nabi SAW? Wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan pula engkau jadikan harta dan kemewahan dunia menjadi cita-cita kami yang terbesar. Ya, agar jangan sampai cita-cita terbesar kita itu hanya terhenti pada dunia saja, yang hanya sementara. Cita-cita kita adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan nikmat terbesar di akhirat nanti. Cita-cita kita adalah nanti membersamai Nabi SAW di surga Firdaus. Cita-cita kita adalah merasakan tegukan demi tegukan air susu dari sungai dunia, dari sungai akhirat, dari sungai surga. Merasakan tegukan khamar, merasakan tegukan madu yang murni dari sungai-sungai yang dialirkan dari Jannatul Firdaus, dari surga Firdaus. Harapan kita akan bersama dengan bidadari-bidadari yang sudah Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Harapan kita adalah bersama dengan keluarga, bersama-sama berada di surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Itu yang seharusnya menjadi harapan dan cita-cita terbesar kita. Maka kita katakan kepada Allah, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina, dan juga jangan sampai tujuan utama dari ilmu yang kami miliki kami menginginkan dunia. Ya, ini di antara doa yang sangat bagus. Saya ulangi, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya, tidak bisa kita bandingkan nikmat akhirat dengan nikmat yang ada di dunia. Ya, kalau kita lihat kenikmatan akhirat itu abadi, kenikmatan dunia itu fana, maka tidak pantas kita samakan. Ya, kenikmatan surga itu tidak ada kekurangan sedikit pun, sempurna. Sedangkan kenikmatan dunia itu adalah banyak celahnya. Ya, seseorang yang sudah memiliki istri ketika di dunia, maka secantik apapun istrinya, seputih apapun kulitnya, ya, sehebat apapun ya istri tersebut, tentu pasti akan ada kekurangannya. Ya, namun kalau sudah sampai di akhirat nanti di surga, maka tidak akan ada kekurangan apapun. Ya, secantik-cantiknya wanita, pasti wanita akan mengeluarkan bau badan, pasti akan mengeluarkan kotoran-kotoran yang harus dikeluarkan karena masih di dunia. Tapi kalau sudah sampai di akhirat, penghuni surga itu tidak akan pernah bau, wangi selalu. La yaburun, tidak buang air kecil, wala yataghawwatu, tidak buang air besar, wala yatfurun, tidak meludah, wala yamtakhitun, tidak mengeluarkan ingus. Dan ini nanti akan kita jelaskan pada ibrah dan pelajaran surat Al-A'la di akhir kesempatan. Kemudian yang berikutnya, kenikmatan surga itu mudah diraih, sedangkan kenikmatan dunia itu sulit untuk diraih. Maksud mudah diraih itu adalah ketika kita sudah sampai di surga, apapun yang kita inginkan Allah akan berikan. Apapun yang terbersit pada hati kita, pada pikiran kita, maka kita akan dapatkan mudah sekali. Tapi kalau kenikmatan dunia yang terbersit dalam pikiran, kita perlu ambil dulu cara-cara untuk mendapatkannya. Ketika kita lapar, kita ingin makan, maka kita perlu belanja dulu, cari makanannya, kemudian perlu dimasak dulu, perlu menunggu dulu baru dimakan. Kenikmatan dunia itu melelahkan. Tapi kalau kenikmatan surga akhirat itu tidak melelahkan dan mudah diraih. Ya, kenikmatan surga setiap saat ada, tapi kenikmatan dunia terkadang ya tidak ada. Kita ingin buah-buah apapun di surga nanti itu tidak terpaut dengan musim. Ya, tapi kalau di dunia musim mangga saja, musim buah-buahan ini hanya buah-buahan itu saja, tidak ada buah-buahan yang lain. Tapi kalau sudah di surga tidak terbatas, kita bisa minta apapun yang kita mau. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab terdahulu,
dan kitab seperti kitab-kitab Nabi Ibrahim dan kitab Nabi Musa. Ya, yang dimaksud adalah berita-berita, kabar-kabar tentang akhirat. Ya, bahwasannya orang-orang yang berhak atas surganya Allah Subhanahu wa taala, dan berita tentang orang-orang yang berhak atas nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan berita-berita tentang kedatangan akan nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita-berita semua itu telah tertulis dan termaktub di dalam kitab-kitab yang terdahulu, di antaranya kitabnya Ibrahim dan kitabnya Musa. Ya, sebagian ulama mengatakan suhuf Musa itulah kitab Taurat, karena suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Ya, sebagian juga mengatakan bukan, Nabi Musa diberikan kitab Taurat secara khusus, kemudian diberikan juga lembaran-lembaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, yang mana itu bukan bagian daripada kitab Taurat. Sebagian lain juga mengatakan yang dimaksud dengan suhuf Ibrahim adalah semua firman-firman Allah yang disampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dalam bentuk lembaran-lembaran kertas. Itu yang disebut dengan suhuf Ibrahim, dan tidak diketahui nama secara khusus. Kita mencukupkan dari apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah merupakan tafsir dan tadabbur yang didapatkan pada surat Al-A'la